Shalom, Bapak Ibu. Saat ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, semua saya ajak untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap langkah kakinya, tak lagi dihiraukan. Derai cambukan dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalan untuk kemenangan kita, umat kekasih. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Mari kita menyanyikan pujian dari NKB 80 ayat 1-3 di Bukit Golgota. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis.
seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia, atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan KJ 170 ayat 1 dan 2. Mari kita menyesali dosa-dosa kita secara berlitan. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah bersama menaikkan nyanyian Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku.
menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terangnya, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sanggupi berita anugerah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas Bukit Kala. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus jika kita menerima sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang sungguh maha baik, pada saat ini di dalam kami boleh mengikuti kebaktian di hari Jumat Agung ini. Kau perkenankan kami untuk boleh mendengar, merasa-rasakan sabda firman. Kiranya sabda firman-Mu nanti
bisa menjadikan kami lebih dewasa, bisa mengerti akan arti pengorbanan. Tuhan, Engkau juga berikan kesehatan pada kami dan menyampaikan satu firman-Mu di dalam kebaktian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Injil Yesus Kristus yang akan kita terima pada saat ini di dalam Jumat Agung ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 dan 19. Kedua pasal, kedua bab, 8 perikop dan 82 ayat. Secara keseluruhan, dalam pasal 18 dan 19 ini disampaikan segala hal yang berlangsung kurang dari 24 jam. Tidak lama sesudah Yesus selesai berdoa bagi para muridnya, ia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Gubernur Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus demi mencegah orang banyak membuat keributan. Kematian Yesus disalib berlangsung cepat. Dengan kematiannya itu, ia menyelesaikan pekerjaan yang Allah kehendaki. Di sepanjang jalan kesengsaraan Via Dolorosa, ia menerima hinaan dengan bermahkotakan duri yang dianyam oleh para prajurit, hujatan, cemoohan, siksaan, aniaya, dan puncaknya, di tengah penderitaan mengerikan itu, dia ditelanjangi, pakaiannya dibagi-bagi, serta jubahnya diundi. Tanpa perasaan empati sedikit pun, mereka berebut harta yang tersisa itu di tengah penderitaan Yesus. Bapak Ibu, saya akan bacakan 2 perikop saja, yaitu dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30 yang demikian. Ayat 19 bab 19 ayat 16b sampai 27 dengan perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, di dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk
menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes pasal 9 ayat 28-30 dengan perikop Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asap. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asap pada sebatang hisop, lalu memunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai di sini pembacaan saya dari Yohanes pasal 18 dan 19. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kita disibukkan dengan adanya coronavirus disease 2019 atau COVID, mengapa virus yang merajalela belakangan ini itu dinamakan corona? Kalau kita melihat kata corona, maka kata itu bisa disamakan dengan kata mahkota. Mahkota yang ada bisa dilihat di dalam beberapa hal. Mahkota adalah sebuah simbol kuasa dan otoritas. Tentu saja tidak terkecuali virus corona. Virus ini mempunyai kuasa yang sangat besar atas hidup manusia. Meski virus ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kita. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan bagaimana virus ini telah memaksa jutaan, bahkan miliaran manusia untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Di beberapa bidang terjadi kemandekan. Ambil contoh di dalam bidang olahraga, khususnya olahraga yang dikenal oleh masyarakat, sepak bola.
Indonesia sebagai negara besar yang sudah menyiapkan perhelatan akbar Piala Dunia usia 20 pada tahun 2020, karena virus corona ini diundur sampai tahun 2021. Dan pada tahun 2021 virus ini masih merajalela, diundur lagi, entah sampai kapan. Di bidang ekonomi, hampir atau bahkan seluruh negara di dunia merencanakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ada yang 3%, 4%, 5%, bahkan ada yang 8%. Tetapi yang terjadi pada saat corona datang sebagai pandemi, pertumbuhannya menjadi negatif. Bahkan ada yang negatif -16%. Banyak yang menjadikan negara krisis. Tapi sedikit negara yang cepat bangkit. Banyak lagi sendi-sendi yang menjadi berantakan. Ini menggambarkan betapa rapuhnya kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, maka kita gereja-gereja di seluruh dunia tidak melaksanakan ibadah tatap muka untuk mencegah penyebaran. Sejak saat itulah banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Allah. Di mana Tuhan pada saat pandemi terjadi? Apa Allah benar-benar ada? Apakah Allah sedang melakukan karantina sehingga sulit untuk diakses oleh manusia? Kalau begitu, dari mana dan dari siapa kita dapat memperoleh penghiburan dan pengharapan yang sesungguhnya? Bahkan lebih ekstrimnya, dengan pertanyaan, mungkinkah Allah kalah, tak berdaya menghadapi hal ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di kayu salib sangat berarti, bahkan sentral bagi kehidupan kekristenan, bagi kita semua. Karena kita mengamini bahwa manusia Yesus adalah Allah yang berinkarnasi dari pencipta menjadi manusia. Lantas apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib? Banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa penyaliban Yesus, yaitu penderitaan para muridnya. Yesus juga mengalami. Allah atau Yesus tidak berada jauh dari rasa sakit manusia. Semua yang dialami manusia, Yesus turut mengalaminya juga. Sehingga hari ini bisa dipahami bahwa Allah tidak meninggalkan Yesus, karena Allah ada di dalam diri Yesus, dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan untuk menggambarkan penderitaan dan kematian yang harus dia tanggung. Di doanya yang dicatat oleh Yohanes, Yesus mengatakan bahwa ia tidak minta Bapa menyelamatkannya dari momen penderitaan yang akan datang. Bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 27-28. Hal ini juga menguatkan pemahaman Allah tidak kalah. Justru sebagai anak tunggalnya, ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita, bahkan mati disalib sebagai korban penghapus dosa. Dan ini adalah kemenangan yang luar biasa. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 2 dan 3 menggambarkan bahwa sang hamba Allah yang mengambil tempat manusia berdosa itu seperti taruh yang tumbuh di tanah kering, tidak tampan, tidak semarak, sehingga orang tidak menaruh perhatian kepadanya. Ia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, kesakitan, dan penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sesungguhnya terjadi adalah kesengsaraan kita yang ditanggungnya, yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia telah menggantikan tempat kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ia mengalami semua pengalaman kita yang paling berat, sehingga penderitaan yang paling dasar dibandingkan, dan kita bandingkan dengan Yesaya 53 ayat 4, 5 maupun 10. Sehingga Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab, apakah Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Kematian dan salib merupakan cara Allah menyapa dunia. Melalui penderitaannya, Tuhan Yesus menghayati kesedihan dan penderitaannya itu dengan penuh ketaatan. Kalau sampai saat ini kita masih dilingkupi dengan kecemasan, krisis karena corona, ingatlah juga Bapak Ibu Saudara bahwa mahkota yang dianyam dari duri yang turut disematkan di kepala Yesus, kita harus mengingat itu. Kalau corona disease bisa menghancurkan dunia, tetapi kita meyakini bahwa mahkota milik Yesus memberi pengharapan dan pemulihan. Mahkota milik Yesus memberikan pengharapan dan pemulihan. Bahkan lebih dari itu, kematiannya di kayu salib memberi pengharapan, keselamatan yang kekal bagi kita yang hidup sekarang ini. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang kami sapa, kami kenal dan kami puji dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami menaikkan syukur padamu ya Allah, karena Engkau telah kumpulkan kami. Berapa yang Engkau boleh kumpulkan, baik di rumah tangga kami masing-masing, kelompok, saudara, kerabat dan tetangga kami, untuk boleh mengikuti ibadah Jumat Agung ini dengan penuh hikmat. Allah yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga melakukan ibadah Jumat Agung. Kiranya Engkau mampukan, Engkau sertai dan Engkau pimpin ibadah, sehingga semua umat di dunia ini boleh mengenal kematian. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Slawi ini, yang meskipun di dalam masa pandemi COVID-19 Engkau perkenankan beberapa dari saudara kami boleh melakukan ibadah tatap muka dengan sangat terbatas. Sungguh indah apa yang Kau rancangkan bagi kami. Kami berdoa untuk majelis gereja di sini yang Engkau pilih di dalam mengatur pemerintahan Gereja Kristen Jawa Slawi, sehingga Gereja Kristen Jawa Slawi boleh bertumbuh, berkembang, menyatu dengan masyarakat sekitar. Dan kami sangkul sinangkul untuk mewujudkan perdamaian dan pendamaian dunia, khususnya masyarakat di sekitar kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini menderita sakit. Kiranya Engkau rawat, Engkau boleh jamah mereka, siapapun dari saudara kami, boleh jadi sembuh dan boleh pulih dari sakitnya. Doa saudara kami yang pada saat ini yang kesulitan mencari pekerjaan, mencari jodoh, pasangan hidup, mencari sekolahan untuk masa depannya pada saat yang datang. Engkau ya Allah, sadarkan, mudahkan dalam bagi saudara kami, ya saudara kami boleh memperoleh apa yang menjadi keinginannya, namun juga sesuai dengan kehendak.
Bapa di surga, kami tahu pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun di negara Indonesia ini, sehingga kami boleh mempercayakan pada saudara-saudara kami yang mempunyai kewenangan, pemangku jabatan, baik yang ada di pusat seperti Bapak Presiden maupun para menteri, gubernur, bupati, lurah, kepala desa sampai ke RT RW, mengusahakan protokol kesehatan dengan baik, dan saat ini digalakan pemberian vaksin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun ya Bapak, usaha kami, usaha pemerintahan kami tidak akan berhasil dengan baik manakala kami tidak bersandar kepada Bapak. Doa ini hanya kami minta di dalam penebusan anak-Mu yang tunggal, yang pada hari ini kematiannya kami ringan, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah sebelum kita membawa persembahan, kita awali dengan memujikan NKB 183
ayat 1 dan 2. Ku mencari. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita naikkan doa syukur. Allah Bapa di surga, yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, Engkau ajak kami untuk bersyukur atas setiap berkat rezeki yang Tuhan anugerahkan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar layak dalam pemandangan-Mu Tuhan. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini, beri hikmat dan roh takut akan Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengakhiri baktian pada saat ini, hari Jumat Agung. Kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan. Marilah kita mengingat
bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan sampai itu. Kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama dan yang kedua, karena kasihnya padamu. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.